Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat hidayah, berkat inayah dan berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat terus bertolabul ilmi dan kita pun dapat terus melaksanakan tugas kita sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 3 akan membahas sejarah peradaban Islam tentang Arab sebelum Islam. Kami kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu Berlina Novanti, Rahma Damayanti, dan Muhammad Rafid Ar-Rasyid. Untuk pemaparan materi yang ke-1 akan dipaparkan oleh Berlina Novanti, dan di materi yang kedua akan dipaparkan oleh Rahma Damayanti, dan materi yang ketiga akan dipaparkan oleh Muhammad Rafid Ar-Rasyid. Oke teman-teman, siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan. Selamat. Pengertian kata Arab. Kata Arab mempunyai arti yang sama dengan kata Arabha dari bahasa Ibrani yang berarti gelap. Arab atau Arabia berarti gurun pasir, karena tanah di semenanjung itu sebagian besar terdiri atas gurun pasir, maka dinamakan Arab. Jazirah Arab terletak di bagian barat daya Asia. Sebagian besar permukaannya terdiri dari padang pasir yang panas dan tandus. Letak Jazirah Arab, terutama Mekah, sangat strategis dan merupakan persimpangan jalur perdagangan dari berbagai pusat-pusat dagang di utara, selatan, timur, dan barat. Bangsa Arab dibagi kepada 2 kelompok besar, yaitu yang pertama Arab Baidah dan yang kedua Arab Baqiyah. Yang pertama, Arab Baidah adalah kelompok yang sudah lenyap jauh sebelum Islam lahir dan diketahui lewat Al-Quran. Contohnya yaitu kaum Ad, kaum Tsamud, Iram, dan lain sebagainya. Arab Baqiyah terbagi menjadi 2, yaitu ada Aribah atau berdarah murni Arab dan ada Musta'ribah atau mereka yang secara naturalisasi menjadi golongan Arab. Arab Aribah disebut juga Qotaniyah atau dinisbatkan kepada Qotan, nenek moyang mereka, atau Yamaniyah, tempat asal persebaran mereka. Arab Musta'ribah adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Oki mereka disebut Ismailiyah. Ismail sendiri bukan keturunan Arab, melainkan dia keturunan Ibrani yang lahir dan dibesarkan di Mekah. Banu Quraisy adalah keturunan Fir yang mendapat gelar Quraisy atau pedagang yang terampil. Sistem sosial masyarakat Arab, suubiyah, kekabilahan, badui, ikatan keluarga dan ikatan politik. Kabilah dipimpin oleh seorang syekh al-kabilah. Solidaritas kesukuan, asabiyah, qobaliyah, masyarakat nomaden. Watak bangsa Arab. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dikenal jahiliyah. Watak negatif bangsa Arab: sulit bersatu, gemar berperang, kejam, pembalas dendam, angkuh dan sombong, pemabuk dan penjudi. Watak positifnya:
dermawan, keberanian dan kepahlawanan, kesabaran, kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan berkata benar. Mukiman bangsa Arab. 1. Ahli al-Badui, penduduk padang pasir, nomaden dan beternak. 2. Ahli al-Ahder, penduduk di daerah subur, menetap di kota-kota, pedagang, bercocok tanam, dan industri. Kondisi politik dan pemerintahan bangsa Arab pra-Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab hidup dalam beberapa kabilah. Di antara beberapa kabilah tersebut, terdapat banyak perbedaan dan karakteristik tersendiri. Hingga terkadang terjadi banyak sekali perbedaan pendapat bahkan perselisihan. Pada dasarnya, setiap kabilah dipimpin oleh seorang yang dirasa paling berpengaruh keberadaannya di antara mereka. Pada saat itu, ada 3 kekuatan politik besar yang hubungannya sangat erat dengan bangsa Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia, dan dinasti Himyar. Keberadaan kabilah di dalam kehidupan masyarakat Arab berdasar kepada ikatan pertalian darah. Jadi, status seseorang dapat diketahui melalui dari mana keluarga ia berasal. Selain itu, rasa ashabiyah atau kesukuan amat kuat dan mendalam pada diri mereka, sehingga apabila ada seseorang di antara mereka yang tersakiti, maka seluruh anggota kabilah akan merasa tersakiti pula. Ada satu hal yang perlu menjadi catatan, bahwa setiap pemimpin kabilah memiliki kewenangan tersendiri terhadap kebijakan yang diaturnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan yang dilakukan pada masa sekarang. Hanya saja, saat ajaran Islam belum mengakar di kehidupan bangsa Arab, kediktatoran menjadi ciri utama kepemimpinan. Maksudnya, setiap anggota kabilah harus patuh dan tunduk terhadap perintah apapun yang disampaikan. Jika pemimpin memerintahkan untuk perang, maka laksanakanlah perang. Sebaliknya, jika pemimpin kabilah menyatakan damai, maka secara otomatis pengikut-pengikut kabilah tersebut harus berdamai. Di samping hal tersebut, keberadaan rakyat pada masa itu lebih banyak didominasi dengan keterpurukan yang diakibatkan oleh kewenangan yang dirasa terzolimi. Tidaklah heran jika pada masa itu banyak ditemukan penyair-penyair yang disebut sebagai penyambung lidah rakyat. Orang-orang Arab pada masa itu lebih memilih untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpin kabilah melalui para penyair. Dalam kabilah-kabilah tersebut, ada satu kabilah yang paling mendominasi bangsa Arab. Kabilah tersebut bernama kabilah Quraisy yang dipimpin oleh Qusay hingga kedatangan Nabi Muhammad SAW serta Islam. Kabilah Quraisy memiliki jabatan yang dipegang oleh beberapa anggota dari kabilah tersebut. Di antaranya, 1. Hijabah, penjaga kunci Ka'bah. 2. Sikoyah, penjaga air mata Jam-Jam. 3. Diyat, penjaga urusan hukum. 4. Sifaroh, sebagai duta negara. 5. Liwa, penjabat tentara. 6. Yufadoh, pengurus penjaga kaum duafa. 7. Naduah, pejabat tentara. 8. Kaimah, pengurus musyawarah. 9. Kazinah, pejabat administrasi. 10. Azlim, penghubung manusia dengan dewa. Kerajaan yang berdiri pada masa pra-Islam. Yang ke-1, Kerajaan Makyam. 2. Kerajaan Saba. 3. Kerajaan Himyar. 4. Kerajaan Hirah. 5. Kerajaan Ghassan. Yang ke-1, Kerajaan Makyam. Kerajaan ini terletak di Yaman, ke arah selatan Saudi Arabia. Yang kedua, Kerajaan Saba. Kerajaan ini merupakan pengganti dari Kerajaan Makyam. Yang ketiga, Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri saat pengaruh kekuasaan Kerajaan Saba mulai memudar. Yang keempat, Kerajaan Hirah. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang menyiarkan ilmu pengetahuan di Jazirah Arab. Yang kelima, Kerajaan Ghassan adalah kerajaan di Jazirah Arab pra-Islam yang menganut keyakinan Masehi
dan kerajaan ini merupakan kerajaan yang memiliki kebudayaan yang amat tinggi. Oke, selanjutnya kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Banyak kepercayaan yang ada di Arab sebelum Islam, seperti Watsani atau berhala, Hanif, benda-benda alam langit, dan lain sebagainya. Agama berhala adalah kepercayaan nenek moyang yang paling dominan dan tumbuh subur di Jazirah Arab. Ka'bah merupakan pusat keagamaan, pusat jazirah bagi masyarakat Mekah dan masyarakat Arab lainnya penyembah berhala. Menjelang datangnya Islam, Ka'bah tidak kurang dikelilingi 350 berhala. Hal ini menunjukkan dan menggambarkan bagaimana banyaknya suku yang ada di Jazirah Arab. Sekian pemaparan materi sejarah peradaban Islam tentang Arab sebelum Islam dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terus semangat, jaga imun dan iman agar tetap sehat untuk mencapai syurga akhirat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.